Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, langsung saja. Kali ini kita akan belajar tematik ya, kelas 3. Nah, kemarin kita sudah sampai di tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dengan subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Masih ingat anak-anak? Ya. Ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Ya, yang pertama, dia memerlukan oksigen untuk bernapas. Yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Ya, yang ketiga, dia berkembang biak ya, untuk bertambah banyak. Nah, berkembang biak kemarin masih ingat ya, makhluk hidup itu berkembang biak itu berbeda-beda ya. Kalau kita manusia itu kembang biakan dengan cara melahirkan. Sedangkan hewan itu ada yang melahirkan, ada yang bertelur, ada yang bertelur dan melahirkan. Nah, masih ingat istilahnya kemarin? Kalau dalam istilah sainsnya apa? Ya, kalau bertelur adalah ovipar, ya, bertelur. Sedangkan vivipar itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, sedangkan ovipar ya, gabungan antara ovipar dengan vivipar, yaitu bertelur melahirkan ya, bertelur melahirkan. Nah, ya. Nah, masih ingat ini ya. Nah, jadi bermacam-macam hewan itu, ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar ya. Jadi mereka juga harus berkembang biak supaya mereka tidak punah ya. Dan 3 ciri tadi harus dipenuhi oleh makhluk hidup ya, supaya mereka bisa tetap hidup ya, tetap tumbuh dan berkembang. Ya, karena kalau tidak ada 3 itu, mereka bisa makhluk hidup itu bisa mati, bisa punah. Nah, sama seperti kita ya, kita alhamdulillah ya sekarang dalam keadaan sehat walafiat karena juga kita terpenuhi ya, makan dan minum kita terpenuhi, kita juga bisa menghirup oksigen sehingga kita bisa bertemu sekarang ya, walaupun hanya melalui online ya. Nah, jadi makanya dari itu kita wajib bersyukur kepada Tuhan. Nah, masih ingat kemarin bersyukur kepada Tuhan itu merupakan contoh pengamalan sila yang ke-1 ya. Nah, apa sila ke-1? Masih ingat? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi bersyukur itu merupakan pengamalan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, apa sih bersyukur itu? Bersyukur itu kita mengucapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nah, jadi kita perlu bersyukur. Berdoa juga salah satu tindakan bersyukur. Kemarin sudah kita pelajari di divisi ya. Berdoa merupakan salah satu sikap bersyukur kepada Tuhan, dan itu merupakan pengamalan sila pertama, Pancasila. Nah, berdoa karena berdoa itu sangat penting ya. Jadi berdoa itu harus kita lakukan setiap hari ya. Setiap apa yang kita lakukan, kita kerjakan, kita penting sekali yang namanya berdoa. Kita berusaha, tapi jangan lupa juga berdoa, karena apapun usaha kita kalau tanpa ridho Allah, ridho Tuhan kita ya, ridho Tuhan, maka kajian kita akan tidak juga bernilai ibadah. Jadi kita berdoa ya, sebelum belajar pun biasanya kita kan berdoa ya, sebelum makan berdoa, bangun tidur berdoa, bahkan mau tidur lagi berdoa. Jadi sangat penting berdoa ya. Nah, jadi bersyukur itu ada 2 tadi ya. Ada secara apa? Ada yang pertama secara ucapan, yang kedua secara perbuatan ya, secara perbuatan. Nah, dengan ucapan ya, bagaimana caranya bersyukur dengan ucapan? Ya, kita memuji Tuhan
memuji kebesarannya, ya, memuji asmanya, ya. Nah, biasa kita muslim mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya. Nah, itu dengan ucapan. Kalau dengan perbuatan bagaimana? Kita perlu merawat, ya, merawat karunia Tuhan. Nah, kita perlu merawat karunia Tuhan, ya, yang diciptakan Tuhan ini semua kita rawat dan kita jaga, ya, jangan kita rusak, ya. Nah, jadi tumbuh-tumbuhan, tanaman, alam semua kita jaga, ya, tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Dan juga menjaga, merawat diri kita sendiri, tubuh kita sendiri, itu juga merupakan tindakan kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Nah, misalkan, ya, kita mandi 3 kali sehari, ya, mandi 3 kali sehari. Nah, ya, ini supaya badan kita selalu bersih, dan kalau sudah bersih tentunya badan kita akan sehat. Nah, apakah kalian sudah mandi nih? Bangun tadi, jangan ada yang belum mandi nih, langsung kabur main. Nah, jangan ya, mandi, dan juga jangan lupa gosok gigi supaya giginya sehat, mulutnya juga tidak bau. Nah, iya. Oke, ya, banyak cara, ya. Kemudian juga berolahraga, ya, berolahraga supaya fisik kita sehat, jasmani sehat. Nah, ya, berolahraga itu cukup hanya dengan 30 menit sampai dengan 1 jam saja, ya, 30 menit, ya, 1 jam saja, sampai 1 jam saja. Jadi dalam seminggu kita bisa 2 atau 3 kali berolahraga. Waktunya nggak usah lama-lama, cukup 30 menit sampai 1 jam. Kalau lama-lama nanti bisa kecapean. Kalau kecapean, kalian juga bisa down, kelelahan, itu juga kurang bagus, ya. Nah, makanya kita sebelum berolahraga, kita itu melakukan dulu pemanasan. Nah, jangan langsung bergerak keras-keras, nah, nanti bisa cedera. Lakukan pemanasan, setelah itu baru berolahraga. Nah, setelah berolahraga, lakukanlah pendinginan supaya otot kita tidak kaku. Nah, baik anak-anak, ya. Nah, itu tadi, ya, pembelajaran kita pada pagi ini, ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik.